Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Sebagaimana saya katakan dalam pengantar tadi, bahwa kekuatan mengasihi itu bersumber pada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Maka di dalam bacaan Injil tadi, Yesus itu berpesan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasih Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar ajaran Yesus mengenai kasih. Dan para murid itu diberi pelajaran mengenai kasih yang luar biasa. Nah, kasih yang seperti apa yang digambarkan, yang diajarkan oleh Yesus? Kasihnya adalah sebagaimana Bapa telah mengasihi Yesus. Jadi Allah Bapa itu sudah lebih dulu mengasihi Yesus. Maka Yesus juga telah mengasihi para murid dan kita semua. Berarti kita diajak untuk menjalankan kasih yang sudah diberikan oleh Allah. Dan kasih itu pertama-tama karena kita menyadari, kita merasakan, mengalami bahwa kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita bisa mengasihi, itu pertama-tama karena kita sudah lebih dulu dikasihi. Jadi kalau kita mengasihi, karena saya merasakan, saya mengalami, sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah, oleh Yesus. Coba lihat dalam bacaan yang kedua tadi. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Jadi Allah itu lebih dulu mengasihi kita. Ibu bapak, saudara-saudari menyadari atau belum? Kalau sudah menyadari, sadarilah. Karena kalau kita sudah menyadari bahwa kita lebih dulu dikasihi oleh Allah, maka kita akan bisa lebih mengasihi orang-orang lain. Karena sudah menyadari, sudah mengalami lebih dulu. Dan Allah lah yang telah mengasihi kita. Dan yang sudah mengutus Yesus Kristus sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Dan lihat ajaran kasih Yesus itu diberikan kapan? Diberikan setelah perjamuan. Dan itu diberikan oleh Yesus setelah Yudas Iskariot pergi. Pergi karena Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus. Lihat di situ, ajaran kasih diberikan oleh Yesus ketika kuasa kegelapan yang diwakili oleh Yudas itu, Yudas Iskariot, setelah dia pergi, tidak bersama dengan para murid. Jadi dibebaskan dari kegelapan. Sehingga apa? Ajaran kasih sungguh dirasakan. Nah, ajaran Yesus mengenai kasih ini termasuk baru. Kenapa? Bukan karena perintah yang lain itu tidak berguna, tetapi karena ajaran kasih ini diberi warna baru oleh Yesus. Kasih itu dihidupi dengan cara yang baru, dengan cara yang segar. Kasih itu menjadi bagian dari Yesus sendiri. Dari Allah sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita menghayati, mewujudkan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari? Ibu bapak, saudara dan kasih, kalau saya memilih untuk para calon manten, saya selalu mengatakan ada 3 poin dari kasih. Kasih itu yang pertama itu menerima apa adanya. Jadi kasih itu menerima apa adanya diri kita. Bukan yang seharusnya. Bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti kita pikirkan. Tetapi apa adanya. Itu pertama. Allah mengasihi kita itu juga seperti kita apa adanya. Bukan yang seharusnya. Allah tidak menuntut kamu harus begitu. Tetapi menerima kita apa adanya. Itu poin yang pertama.
Lalu yang kedua, kasih itu selalu menghargai, menghormati. Jadi kasih itu selalu menghormati, nggak pernah merendahkan. Jadi Allah itu menghormati manusia. Yesus menghormati kemanusiaan. Bahkan ketika kemanusiaan itu direndahkan, Yesus membelanya. Bahkan ketika di hari Sabat, dia membelanya. Jadi yang kedua itu menghormati, menghargai. Lalu yang ketiga, kasih itu selalu memaafkan, mengampuni. Jadi kasih sejati itu selalu memaafkan, mengampuni. Nah, 3 poin ini sangat penting di dalam menghayati kasih, di dalam mewujudkan kasih, termasuk di dalam keluarga. Bagaimana orang tua, bagaimana suami, istri, anak-anak menerima apa adanya. Dan ini yang seringkali tidak mudah, yang seringkali tidak mudah dijalankan, tetapi sangat bagus. Oleh karena itu, bagaimana kasih itu sungguh-sungguh bisa kita hayati. Yang pertama tentu saja kita perlu menyadari, perlu merasakan dulu, mengalami bahwa kita sudah lebih dulu dikasih oleh Allah. Saya itu sangat mengesan dengan kasih ini ya, ketika merenungkan bahwa ternyata Allah itu lebih dulu mengasihi saya daripada saya mengasihi Allah. Dan itu mengubah hidup saya. Dan itu membuat saya mengikuti panggilan ini karena sudah lebih dulu dikasih oleh Allah. Dan lalu menjawab kasih Tuhan itu karena sudah lebih dulu dikasih oleh Allah. Saya diterima apa adanya oleh Allah. Kalau ada orang lain yang belum menerima saya, kalau ada orang lain yang kurang menghargai saya sudah lebih dulu diterima apa adanya oleh Allah. Dan kesadaran itu membuat saya yakin. Dan itu membuat saya semakin bisa menghayati kasih itu. Nah, oleh karena itu bagaimana penerapannya? Pertama-tama ya kita perlu menyadari bahwa kekuatan kasih itu bersumber pada Allah. Kekuatan kasih itu bersumber pada Allah. Kekuatan mengasihi itu bersumber pada Allah, pada Yesus. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih melalui sepenanggungan, seperasaan, solidaritas. Saya solider dengan orang lain. Saya merasakan sepenanggungan dengan orang lain. Dan itu kasih. Lalu yang ketiga, kita bisa menumbuhkan dalam kasih itu saling percaya. Saling percaya ini sangat penting di dalam kasih. Ketika keluarga, ketika sebuah komunitas atau kelompok ada rasa saling percaya, itu berkembang. Tetapi kalau di dalam keluarga sudah tidak ada saling percaya, keluarga itu hancur. Keluarga itu berantakan. Karena apa? Karena sudah tidak ada kepercayaan. Maka salah satu ciri dari kasih yang sejati itu adalah saling percaya. Dan itulah yang menandai keluarga, saling percaya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, kalau kita bisa semakin mewujudkan ini dalam hidup kita sehari-hari, dan karena menyadari bahwa sudah lebih dulu dikasih oleh Allah, maka disitulah wujud kasih yang sejati. Maka Yesus tadi juga menegaskan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berarti wujudkan solidaritas, wujudkan kesemenanggungan, wujudkan kesaling percayaan dalam hidup keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam setiap kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, marilah kita mohon pada Tuhan supaya kita sungguh-sungguh menyadari kasih Allah, bahwa Allah adalah kasih. Dan kalau Allah sudah lebih dulu mengasihi saya, mengasihi kita,
mengasihi saudara-saudari, maka inilah modal besar untuk mengasihi orang lain. Ketika saya menyadari bahwa saya sudah lebih dulu dikasihi, maka sebagai balasannya saya juga mengasihi orang lain. Dan salah satu cirinya sederhana, yaitu saya peduli. Peduli. Saya peka. Jadi kalau orang mengasihi itu selalu peduli. Lalu punya kepekaan. Termasuk menghargai waktu orang lain. Saya punya kisah yang menjadi contoh yang kiranya baik untuk kita renungkan. Suatu ketika calon manten itu sudah janji untuk penyelidikan kanonik jam 9. Jam 9. Tetapi jam 9.30 belum datang. Dan tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Padahal sekarang kan ada kabar, ada bisa dengan WA, dengan telepon dan seterusnya. Tetapi tidak mengabari. Sudah ditunggu. Lalu calon manten itu datang jam 9:30. Lalu saya mengatakan, gimana? Apa yang terjadi? Kok tidak mengabari sebelumnya? Maaf Romo tadi begini-begini. Tapi kan ada telepon, ada WA, bisa disampaikan. Nah, berarti kalau seperti itu, kalian tidak menghargai orang lain. Tidak menghormati waktu orang lain. Saya nanti jam sekian sudah ada acara lagi. Nah, kemudian saya minta calon manten itu untuk merenungkan, merefleksikan. Gimana kalau kamu sebagai saya yang menunggu tanpa ada kabar? Orang menunggu itu biasanya suatu yang nggak enak, apalagi nggak ada kabar. Maka kemudian saya sampaikan, coba refleksikan, renungkan kalau kamu nanti sebagai suami istri sudah berjanji jam sekian, tapi tidak ditepati, lalu apa yang terjadi? Tidak menghormati. Jadi tidak menghormati waktu orang lain. Oleh karena itu sebetulnya sangat sederhana. Bagaimana kita menghormati juga orang lain. Saya bersikap seperti orang lain. Lalu akhirnya calon manten itu saya dijadwal ulang untuk penyelidikan kanoniknya. Tujuannya apa? Supaya dia belajar. Supaya mereka belajar menghargai waktu. Coba kalau kamu misalnya melamar ke suatu perusahaan untuk wawancara jam 10, tapi kamu datang jam 11, kamu langsung dicoret, saya bilang. Karena berarti tidak menghargai. Termasuk kita sekarang dalam merayakan Pranikasti. Bagaimana kita sungguh menyiapkan sehingga waktu yang sudah disediakan sungguh menjadi ungkapan syukur kita pada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mohon pada Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa mewujudkan kasih karena kita sudah lebih dulu dikasih oleh Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.